Sahabat berita, jumpa lagi dengan saya Hizkia Anugrah Gunawan dalam program Berita, belajar dari tokoh Alkitab. Masih di masa Prapaskah, hari ini saya mengajak sahabat untuk belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang pernah bercakap-cakap dengan Yesus. Dia adalah Nikodemus. Nama Nikodemus cukup dikenal oleh gereja, sebab di dalam percakapannya bersama dengan Yesus, Yesus mengucapkan kalimat yang menjadi salah satu ayat favorit orang-orang Kristen, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Namun nama Nikodemus juga sangat dikenal oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Dia adalah seorang Farisi, kelompok yang paling berpengaruh dan paling terhormat di agama Yahudi. Kelompok inilah yang dikenal sebagai penegak hukum Taurat. Bukan hanya sebagai orang Farisi, Nikodemus juga tercatat sebagai seorang pemimpin agama Yahudi. Penafsir memperkirakan bahwa Nikodemus adalah salah seorang dari 69 orang Sanhedrin, atau bisa disejajarkan dengan hakim agung di masa kini. Semakin jelas bahwa posisi Nikodemus sangat bergengsi di tengah masyarakat Yahudi. Namun ternyata posisinya ini tidak menyurutkan langkah Nikodemus yang penasaran dan ingin mengenal Yesus lebih jauh. Di tengah penolakan orang-orang Farisi dan bahkan Sanhedrin terhadap sosok Yesus yang dianggap sebagai penyesat hukum Taurat, Nikodemus malah menghampiri Yesus untuk bertanya dan bercakap-cakap. Yohanes pasal 3 ayat 2 menyatakan bagaimana Nikodemus datang pada waktu malam kepada Yesus. Ini menunjukkan kalau Nikodemus menghampiri Yesus secara diam-diam. Setelah percakapan dengan Yesus mengenai lahir baru di Yohanes pasal 3, Nikodemus kembali muncul di Yohanes pasal 7. Ia muncul sebagai sosok Sanhedrin yang membela Yesus. Dikala para Sanhedrin dan orang-orang Farisi lainnya sedang mencari kesalahan Yesus agar ia diseret ke pengadilan. Terakhir, Nikodemus muncul di Yohanes pasal 19 ketika ia bersama dengan Yusuf dari Arimatea mengurus penguburan Yesus. Tidak tanggung-tanggung, ia membawa rempah-rempah seberat 50 kati atau setara 17 kilogram. Kemunculannya di peristiwa pemakaman Yesus sudah cukup menunjukkan bahwa Nikodemus menghormati Yesus dan bahkan beriman kepada Yesus. Sahabat berita, 3 kali kemunculan Nikodemus di dalam Injil Yohanes menunjukkan bagaimana pertumbuhan iman seorang Nikodemus. Ia tidak memulai pertumbuhannya dari seseorang yang dekat dengan Yesus. Bahkan ia adalah seorang yang berasal dari kelompok penentang Yesus. Namun di akhir Injil Yohanes, dia malah menunjukkan penghormatan dan bahkan imannya pada Yesus secara publik, ketika para murid Yesus yang lain justru ketakutan dan bersembunyi pasca peristiwa penyaliban. Nikodemus mengalami pertumbuhan iman yang cukup pesat. Dan hal inilah yang dapat kita pelajari dari sosok Nikodemus. Kita yang sedang belajar untuk terus bertumbuh di dalam Yesus. Sahabat, apa yang dapat kita pelajari dari proses pertumbuhan Nikodemus? Yang pertama,
Pertumbuhan Nikodemus dipengaruhi oleh sikapnya yang terbuka terhadap perbedaan. Yesus dan Nikodemus berbeda secara status sosial, status politik, dan bahkan berbeda secara pandangan. Namun perilaku Nikodemus menghampiri Yesus, menunjukkan bahwa dirinya mau membuka diri pada pihak yang berbeda. Nikodemus tidak serta-merta menghakimi dan membentengi diri dari orang yang berbeda darinya. Nikodemus malah membangun relasi dan belajar untuk memahami Yesus agar ia semakin mengenalnya. Kemampuan Nikodemus yang terbuka terhadap perbedaan menjadi modal baginya untuk mengalami akselerasi pertumbuhan iman. Bagaimana dengan kita, sahabat? Apakah di dalam ziarah pertumbuhan iman kita juga mau membuka diri terhadap perbedaan? Atau justru di dalam pertumbuhan ini kita malah semakin menutup diri, semakin mengisolasi diri dari orang-orang yang berbeda dengan kita karena kita takut terpengaruh? Membuka diri dengan orang-orang yang berbeda sejujurnya akan membuat kita lebih kaya dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Dan bahkan kita akan mengalami kebesaran Allah di luar bayangan kita. Yang kedua, Nikodemus juga bertumbuh karena ketika dia memiliki keraguan dan ingin mempertanyakan kuasa Yesus, dia justru mendekatkan diri pada Yesus. Bagaimana dengan kita, sahabat? Saat kita sedang ragu akan kuasa Tuhan, mengapa Tuhan melakukan segala ujian, memberikan berbagai macam tantangan untuk kita? Apa yang kita lakukan? Apakah kita justru menjauhkan diri dari Tuhan? Atau justru kita semakin mendekatkan diri pada Tuhan? Nikodemus mengingatkan kita, keraguan justru menjadi kesempatan kita mengenal Tuhan lebih dekat. Keraguan membuat Nikodemus tidak ragu bertanya kepada Yesus. Di sanalah Nikodemus kembali mengalami akselerasi pertumbuhan. Yang ketiga, pertumbuhan Nikodemus pun ditopang karena ia menjaga integritas. Saat koleganya sesama Farisi dan Sanhedrin berupaya mencari kesalahan Yesus, ia secara berani dan terbuka membela Yesus. Ia tidak ikut-ikutan dengan suara terbanyak, tetapi ia juga tidak nyeleneh sendiri karena pembelaan terhadap Yesus tetap didasarkan pada hukum Taurat yang menjadi keahliannya. Ia tetap menjadi dirinya sendiri. Sahabat, disinilah kita belajar bahwa bertumbuh di dalam Kristus bukan berarti kita harus menjadi pribadi yang lain. Bertumbuh di dalam Kristus adalah keberanian untuk menjadi diri sendiri. Walau lingkungan di sekitar kita berbeda dan tidak mendukung diri kita. Keberanian Nikodemus menjaga integritas menjadi nilai tambah bagi pertumbuhan imannya. Dan tentunya hal ini juga menjadi reminder untuk kita yang sedang di dalam ziarah pertumbuhan diri. Sahabat berita, inilah teladan yang dapat kita pelajari dari seorang Nikodemus. Ia mengalami akselerasi pertumbuhan iman karena ia mau keluar dari zona nyamannya. Ia terbuka terhadap perbedaan.
Ia mendekatkan diri pada Yesus di kala ia merasa ragu. Dan ia pun berani untuk menjaga integritas. Sahabat, maukah kita mengalami akselerasi pertumbuhan di dalam iman kepada Kristus? Marilah kita belajar dan meneladani Nikodemus. Tuhan memberkati dan menyertai setiap pertumbuhan kita semua.